Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suprianto dengan NIM C02213588, kelas akuntansi D, Prodi Akuntansi, Universitas Sulawesi Barat. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Pun pengertian dari laporan laba rugi itu sendiri bahwa laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Nah, laporan laba rugi biasa dibuat dalam periode 1 bulan atau 1 tahun dan berdasarkan konsep perbandingan atau biasa disebut dengan matching konsep, yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan. Nah, antara pendapatan dan beban yang terkait. Kedua, B, unsur-unsur dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan atau revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau harus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nah, nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Kedua, beban atau expense. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksi barang. Nah, ketiga, keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Keempat, yaitu kerugian atau loss. Nah, sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan peduli distribusian kepada pemilik perusahaan. Nah, C, pembagian laba rugi dalam laba rugi. Dalam penyusunan laporan ini juga ada beberapa jenis pembagian laba sebagai berikut. Pertama, laporan kotor. Laba ini merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode akuntansi. Laba kotor sama juga dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Laba kotor biasanya menjadi indikasi seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. Nah, kedua, laba operasi. Untuk laba di laporan laba rugi ini merupakan selisih antara penjualan dan semua biaya dan beban operasi perusahaannya. Pada umumnya, laporan operasi dipakai sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. Yang ketiga, yaitu laba sebelum pajak. Untuk laba ini adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya untuk pihak-pihak yang menggunakannya dalam mengambil keputusan. Yang keempat, laba bersih. Nah, laba ini merupakan bagian yang penting dalam laporan laba rugi karena laba bersih biasanya menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Laba bersih adalah kelebihan keuntungan dalam penjualan bersih perusahaan terhadap harga pokok penjualan dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi laba bersih seperti pendapatan, biaya pajak penghasilan, beban operasi, hingga beban pokok penjualan. Yang kelima, yaitu laba operasi. Nah, laba operasi berjalan diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Laba operasi berjalan ini disebut laba sebelum pos luar biasa. D, yaitu laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi dijadikan bahan evaluasi keuangan. Fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun keuntungan atau laba. Kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan laba rugi biasanya menjadi indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan itu sendiri. Perkembangan bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, prospek perusahaan kedepannya akan semakin meningkat. Materi yang kedua yaitu mengenai laporan perubahan ekuitas. Adapun pengertian laporan perubahan ekuitas.
Laporan perubahan ekuitas adalah suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. B. Fungsi laporan perubahan ekuitas. Nah, fungsi laporan ekuitas secara umum yaitu memberikan informasi mengenai transaksi ekuitas perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk melihat bagaimana kebijakan suatu perusahaan dalam menggunakan laba. C. Komponen-komponen laporan perubahan ekuitas. Nah, berikut item yang muncul dalam laporan ini yaitu perusahaan atau laba rugi. Kedua, pendapatan komprehensif. 3, cadangan umum. 4, distribusi dividen. 5, setoran modal dari kepentingan non pengendali. 6, pelakuan opsi saham. 7, perubahan kepentingan non pengendali terhadap entitas anak. Dan ke-8, transaksi ekuitas lainnya. D, unsur-unsur perubahan modal. Nah, 1, modal awal merupakan total dana di sebuah perusahaan pada awal periode. Kedua, laba atau rugi bersih merupakan selisih pendapatan dengan jumlah beban yang diperoleh. Ketiga, data drive merupakan penarikan uang perusahaan oleh direktur atau pihak pemilik modal untuk keperluan pribadi. Nah, keempat, penambahan modal merupakan modal yang ditambah selama periode berlangsung atau selisih antara laba bersih dan price. Kelima, hasil akhir yaitu modal pada akhir periode setelah melewati 4 unsur di atas yang telah saya sebutkan dan jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih, itulah materi yang sempat saya paparkan dan jelaskan. Lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.